Selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif inovatif dari saya, Wahyu Ramanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pagi ini kita akan pengenalan ataupun membahas seputar motor travel untuk PC 300 strip 7 ya. Sebenarnya PC 300 strip 8 juga sama ya. Seperti ini untuk motor travelnya. Nah, kita akan membahas cara kerja dari motor travel ya. Motor travel ini adalah sebuah komponen penggerak akhir dari sebuah pergerakan travel ya di situ. Yang dikontrol oleh hidrolik sistem dari atas, dari kontrol valve, dan memberikan supply atau flow dari hose ini ya, main pressure menuju motor travel ya. Nah, dia dikontrol dengan pilot sistem juga dari kabin ya, dari lever kontrolnya. Kalau kita gerakan untuk di kabin sana untuk lever kontrolnya, maka dia akan memberikan supply pilot pilot flow yang menuju ke arah main spool valve travel, sehingga spool valve travel akan bergeser ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan yang kita gerakan. Nah, di situ dia akan akan membuka celah dari kontrol valve dan membuka aliran flow dari kontrol valve atau main pressure oli yang bertekanan tinggi atau 370 ya untuk ininya, untuk pressernya yang akan menuju ke hose 2 ini ya. Nah, ini ada forward dan reverse atau maju dan mundur ya. Nah, dia akan disuplai ke komponen ini yang namanya motor travel. Jadi di saat adanya pergeseran dari main spool valve, sehingga terbukanya aliran main pressure yang akan menuju ke sini ya, dia akan menggerakkan dari sistem ini ya, sistem travel atau motor travel ini. Jadi dia akan berputar memfungsikan dari kerja motor travel ini. Nah, begitu halnya ya, sama dengan yang di belakang untuk forward dan reverse-nya sama. Nanti dia akan menyuplai balik juga, maksud saya untuk maju dan mundurnya seperti itu ya. Dan ini juga dikontrol atau diinikan oleh ini ya. Nah, ini namanya relief valve ya, atau relief travel ya yang disebutannya. Nah, di sini dia akan membatasi sebuah pressure yang dari sini, umpamanya dari sini 370 ya, kan standar untuk pompa depan dan pompa belakangnya, dan dia masuk dan dia dibatasi oleh ini ya, untuk relief travelnya, sehingga dijaga untuk ini untuk pressernya ya, seperti itu ya. Di sini, di dalam sini juga ada spool valve, di sini ada safety valve-nya untuk men-safety dari sebuah pergerakan travel ini ya, sama untuk di atas juga ada ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada return hose yang ini langsung ke tangki apabila berlebihannya flow yang sudah di ini ya, yang berlebihannya si oil flow, maka dia akan dilepas ke tangki ya, ke tangki hidroliknya. Dan ini juga hose brake ya, ini dipakai untuk ketika mengistirahatkan travel ataupun membrake atau brake valve-nya. Jadi jika ada supply dari sana, dari atas, dari swivel joint ya ini, nah maka dia akan nge-brake di sini. Oke. Seperti itu. Nah, kita akan bahas sedikit untuk problem yang ada di travel. Nah, biasanya kita ada problem travel low di bagian sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, kita pastikan dulu kalau untuk problem low travel ya, kita pastikan dulu, kita ukur ya dengan cara ini lock ini ya. Kita awalnya kita harus pressure pompa dulu lah, kita cek. Nah, kita ganjal untuk yang di depan sana, yang sprocketnya kita ganjal pakai lock pin ya. Lalu kita baca di menu pemantauan ataupun pakai pressure gauge juga bisa. Nah, kita gerakan relief ya, ataupun travel maju ataupun travel mundur ya. Nah, kita gerakan untuk reliefnya. Nah, kita baca berapa nilai pressernya dan kita bandingkan dengan travel kanan. Nah, atau kita membaca pressure pompa depan dan pompa belakang. Nah, seperti itu. Ya. Kalau
nanti tidak ada deviasi pressure di antara pompa depan dan pompa belakang, tetapi travel low, berarti ada problemnya di bagian sistem travel ya, motor travel ini ya. Nah, pokoknya sudah kita pastikan nih, pompa belakangnya 365 pokoknya, dan pompa depannya 365, pompa belakang juga 365, atau intinya tidak ada deviasi di situ. Nah, kita berasumsi lagi ke travel ya, ke motor travel lagi. Kita kalau tidak ada pressurnya sama, berarti tidak ada problem di main pressure pump hidroliknya. Nah, langkah kedua kita ukur dulu, kita ukur ya untuk speed travelnya. Nah, kita bisa pakai sebuah kain atau apa, kita tandain di sini ya, di salah satu track show, lalu kita putar gerakan travel hingga 3 kali, tergantung ya, bisa 3 kali ataupun 2 kali, tapi kita lebih akurat 3 kali. Nah, gerakan travel 3 kali dengan tanda ini stop, nanti di ini ya, di tempat yang kita tandain tadi. Dan kita memakai stopwatch, nanti berapa menit untuk gerakan travel kiri umpamanya. Nah, nanti kita bandingkan juga dengan travel kanan, nanti berapa deviasi nilai menitnya ya. Nah, apabila terjadi jauh ya, ibaratnya ya jauh lah dari kanan dan kirinya, mana yang problem. Nah, itu kita bisa lakukan troubleshooting lagi untuk ini ya, untuk di motor travelnya. Nah, kita kan tadi kan sudah nggak bermasalah ya untuk di tekanan pompanya atau pressure front pump dan rear pumpnya. Nah, baru kita ini ya, langkah kedua kita aja nih, adjustment. Nah, ini ada relief valve, ini bisa di adjust ya. Apabila terjadi di bagian track kiri yang lemah, nah kita bisa kendorkan untuk lock nut yang nomor 17 ini. Dan di sini juga ada obeng plat ya di sini. Nah, ini kita putar ke kanan. Nah, kita putar ke kanan seperti itu. Ini dia akan meninggikan atau menambah si flow yang sudah dialirkan dari ini ya, kan tugasnya ini adalah membatasi flow atau dan pressure ya dari pompa, maka dia akan ditinggikan. Nah, biasanya kalau lemah ini terjadi problem di ini ya di relief travelnya. Nah, terjadi internal leak pada inner part dalam sini ya. Nah, kita coba untuk adjust dulu. Nanti kalau sudah tidak bisa udah mentok adjustannya masih problem, baru kita copot dan kita lakukan reseal ya untuk komponen ini ya dalamnya. Nah, cara pengadjustannya sama ya seperti yang lain, anggaplah seperti ya relief valve yang lain lah. Jadi kita kendorkan, nanti kita putar dengan 45 derajat, 90 derajat dan seterusnya ya, sampai nilai dari pressure pompa depan dan pompa belakang itu sama. Bukan pressure sih, apa ya, speed tadi ya, speed dari pompa travel kanan dan travel kiri itu sama seperti itu. ya pertama kita adjust dulu, kalau tidak bisa di adjust baru kita lakukan pembongkaran di sini. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk pagi ini, sedikit penjelasan dari saya di motor travel ya. Ini untuk langkah awal aja lah kalau terjadi problem di speed travel ataupun travel lemah sebelah, maka kita lakukan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif ya. Bisa mungkin saya akan membantu untuk teman-teman berbagi pengalaman ya seputar alat berat. Nah, nanti kalau yang ini bisa ditanyakan di kolom komentar ya, kalau yang tanya-tanya seputar hidrolik yang bisa saya jawab ya akan saya jawab seperti itu. Nah, ini bukan untuk menggurui ataupun apa ya, kita hanya berbagi pengalaman bagi yang belum tahu, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, tetap selalu semangat dalam beraktivitas ya. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.